Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan jelaskan mengenai template kit WP rental mobil ya yang kami buat. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu di bagian awal. Nanti teman-teman bisa lihat ya sampai akhir. Di sini saya akan mulai untuk penjelasannya. Jadi pertama, nanti kalau teman-teman ingin dapatkan template kitnya, itu klik aja di deskripsi video ya. Nah, itu template kitnya dibuat menggunakan plugin Elementor free dan pro ya, atau berbayar. Kemudian kita menggunakan CrocoBlock untuk pembuatan custom post type dan juga sistem formnya ya. Lalu kita integrasikan ke WooCommerce. Jadi nanti ketika user melakukan order dengan mengisi form itu akan di redirect ke dalam WooCommerce. Nah, teman-teman kalau melihat previewnya nanti di sini ya. Oke, nah di sini saya akan jelaskan. Oh ya, teman-teman, sebelum itu nanti kalau teman-teman misalnya ingin lihat lebih lanjut atau ingin coba beli seperti apa cara importnya, itu saya sudah pernah buat satu video, teman-teman, seperti template donasi ini. Nah, nanti kalau teman-teman mau lihat seperti apa filenya ataupun templatenya, lihat aja dulu video ini ya. Nah, nanti di sini sama kok cara importnya ya. Nah, di video ini saya akan fokus terkait dengan beberapa fitur dari templatenya ya. Jadi akan saya jelaskan dulu teman-teman bahwa ini dibuat menggunakan plugin CrocoBlock ya untuk plugin utamanya. Teman-teman bisa cek aja CrocoBlock mungkin kalau yang belum familiar. Nah, di sini teman-teman kita di bagian chat engine. Jadi kita menggunakan plugin chat engine-nya. Kita membuat sebuah custom post type teman-teman namanya car ya. Nah, ini muncul di sini. Nah, ini kalau kita lihat, kalau teman-teman ke depannya mau explore sendiri terkait CrocoBlock itu bisa ya. Jadi misalnya di sini kita menambahkan, kita membuat ya tepatnya, misalnya passenger atau jumlah tamu atau data-data lainnya terkait dengan produk rental mobil gitu ya, seperti galeri, GPS atau yang lainnya, yang dimana itu kita tampilkan di dalam listing kayak gini ya. Atau misalnya kalau kita lihat detail mobilnya, nah itu nanti akan tampil di sini ya, deskripsi atau misalnya galeri gini ya. Nah, itu kita ambil dari sini ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ke depannya mungkin mau ditambahkan sendiri ya bisa aja ya. Tapi tentunya di dalam penambahan ya teman-teman harus explore sendiri ya. Eh, Oke, nah saya akan jelaskan dulu di sini post type-nya. Nah, kemudian kita menggunakan form di sini. Itu formnya namanya booking car, jadi form sederhana ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, hanya menampilkan beberapa field saja, seperti heading, email, first name, last name, phone number, dates additional, dan yang lainnya ya. Nah, kalau kita misalnya tes checkout, teman-teman, nanti seperti ini ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa buat pop-up seperti ini atau formnya langsung di-input di sini ya. Jadi kalau kedepannya mau formnya langsung di sini, nggak muncul pop-up seperti ini ya bisa aja ya. Jadi kita masukkan email, kemudian nama, kemudian nomor telepon, check in check outnya ya. Nah, itu bisa kita pilih. Kemudian di sini ada additional. Nah, additional ini kita bisa hitung ya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari aja di sini ya, di chat engine form itu terkait additional. Nah, ini saya klik. Nah, misalnya di sini untuk child seat atau kursi anak gitu ya. Kemudian kursi bayi. Nah, itu kita tambahkan sendiri ya di sini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kedepannya teman-teman cukup fleksibel untuk bagian form ini ya. Misalnya ingin menambahkan tambahan apa gitu ya. Oke, kemudian mungkin kita coba tes check out ya teman-teman. Kita coba check out dulu. Hmm, kita masukkan ya, misalnya admin add. Ini contoh aja. Nah, nanti seluruh notifikasi itu secara default masuk ke dalam secara default ya teman-teman akan dikirim
dengan format dari WooCommerce ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah pakai WooCommerce, nah nomornya seperti itu ya. Atau maksudnya format emailnya ya. Oke, sebentar di sini saya coba refresh dulu ya teman-teman. Oke, misalnya gini ya. Nah, ini muncul ya. Nah, nanti kalau diklik next, itu akan diarahkan ke checkout dari WooCommerce kayak gini. Nah, nanti teman-teman tinggal lanjutkan aja nih place order gitu ya. Kalau mau integrasi ke payment gateway bisa ya, karena WooCommerce banyak yang compatible kayak Tripay atau Sendit dan yang lainnya ya. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ini adalah alur checkoutnya ya, kurang lebih kayak gini. Nah, kemudian teman-teman bisa cek di bagian orders. Nah, itu nanti akan muncul seperti ini ya, statusnya misalnya on hold gitu ya. Nah, ini 21 detik yang lalu ya. Kemudian kita juga bisa cek di bagian booking ya. Nah, ini adalah relate ordernya ya. Jadi datanya itu akan dikirim ke dua bagian, teman-teman. Pertama adalah ke WooCommerce order, berikutnya adalah ke dalam booking ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita coba lihat lagi di WooCommerce orders. Tadi kan di sini kita bisa lihat ya, order ID-nya adalah 365 ya. Nah, kalau kita cek juga di bagian booking, nah maka yang paling atas adalah relate ordernya ya. Nah, di sini 365 ya. Jadi kayak gini ya. Oke, nah ini kita bisa lihat detailnya. Jadi muncul seperti ini ya, teman-teman. Check in, check out-nya, totalnya gitu. Atau kita bisa edit juga sebenarnya di sini. Nah, nanti kalau teman-teman ingin memproses pesanan di WooCommerce orders, misalnya statusnya ingin diubah menjadi complete gitu ya, atau proses, yaitu tinggal di checklist aja gitu ya. Atau kalau pakai payment gateway ya harusnya sih berubah otomatis ya. Misalnya complete, tinggal diterapkan. Nah, nanti kalau teman-teman ke bagian booking, nah maka di sini eh, berubah menjadi complete ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk menambahkan produknya itu ada di bagian karya, teman-teman. Nah, di sini sebelum itu saya akan jelaskan dulu di sini saya menambahkan tiga taksonomi, teman-teman ya. Jadi ada body type, class, dan lokasi ya. Kalau kita lihat, nah kayak gini ya body type itu misalnya sedan atau yang lainnya. Kelas itu misalnya ada ekonomi atau intermediate, luxury, dan seterusnya. Nah, lokasi ini mungkin kita bisa filter berdasarkan kota gitu ya. Jadi kalau menambahkan kota, atau kalau mungkin skupnya atau jangkauannya lebih kecil, misalnya hanya satu kabupaten atau satu provinsi ya mungkin nama kecamatannya gitu juga bisa ya. Intinya teman-teman tinggal sesuaikan. Atau ke depannya kalau teman-teman belajar Clocoblok lebih lanjut ya bisa aja ditambahkan ya. Di sini nih ada yang namanya taksonomi ya. Nah, ini yang sudah kita buat nih ya. Nah, ini ada body type, class, dan lokasi. Oke ya. Nah, baru nanti teman-teman tinggal add post. Oke. Nah, di bagian add post ini teman-teman bisa tambahkan judul dan data-data yang lainnya ya. Tinggal input di sini gitu ya. Data ini dibuat dari mana sih? Data ini dibuat dari namanya post type tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang gitu ya, ya teman-teman tinggal tambahkan aja dari post type-nya. Itu ya. Oke. Nah, di bawah ini juga ada bawaan settingan harga dari JetBooking. Jadi kita akan akses salah satu contohnya ya, teman-teman. Misalnya ini ya, kita coba edit. Nah, kayak gini ya kontennya. Nah, di sini kita bisa input harganya gitu ya. Atau teman-teman nanti bisa tambahkan misalnya harga weekend itu beda gitu ya. Atau kita bisa menambahkan position gitu ya. Nah, misalnya ada hari
apa misalnya hari kemerdekaan RI, hari Natal atau hari apa Lebaran dan yang lainnya. Nah, misalnya harganya lebih mahal, itu bisa ya. Jadi per season gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa mengatur custom schedule ya. Jadi misalnya untuk rental ini hari Rabu libur ya. Berarti hari Rabu tidak ada sistem order untuk produk ini. Nah, gini ya, untuk produk ini nggak ada gitu. Oke ya. Atau kita juga bisa menambahkan day off gitu ya di sini. Jadi misalnya tanggal berapa sampai berapa off. Misalnya libur Natal atau libur Lebaran gitu. Boleh ya. Nah, lalu di sini dari Jet Booking itu menyertakan juga sistem manage unit. Artinya gini teman-teman. Artinya produk ini kan terkadang misalnya Mazda 7 gitu ya, katakan nama produknya. Nah, itu kalau kita tidak melimit order kan di sini pakai form nih. Ordernya kan tadi pakai form. Nah, khawatirnya orang terus-terusan order ternyata mobilnya itu masih dipakai gitu. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan namanya manage unit. Ya kalau mobilnya mungkin unlimited ya nggak masalah gitu ya. Tapi khawatirnya eh, mobilnya hanya tiga, sudah di booking semua di tanggal yang sama, tapi orang masih bisa order. Nah, itu kan sangat merepotkan nantinya ya. Nah, jadi teman-teman bisa atur di sini menggunakan add unit gitu ya. Oke, jadi sesimpel itu ya teman-teman untuk previewnya eh, dari website dari apa dari template WP rental mobil ini. Nah, di sini juga ada My Cars. My Cars ini kalau nggak salah settingan sederhana teman-teman, hanya untuk mengatur logo aja ya. Jadi kalau mau ubah logo dari sini. Oke, itu aja ya teman-teman untuk alurnya. Nanti kalau teman-teman masih kurang jelas, bisa hubungi saya dulu ya sebelum melakukan pembelian. Atau kalau mau langsung beli ya nanti akses link ini langsung, nanti linknya ada di deskripsi video ya. Oke, atau teman-teman bisa cek juga video yang tadi ini terkait web donasi ya, untuk seperti apa template yang akan diimport gitu ya. Terima kasih.